Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda memberikan kemudahan kepada pemilih pemula untuk dapat berpartisipasi pada pemilu di tahun 2024 mendatang. Kemudahan tersebut yakni Disdukcapil akan memfasilitasi pemilih pemula dengan KTP digital atau Identitas Kependudukan Digital atau IKD. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Disdukcapil Kota Samarinda HM Subhan pada Senin 31 Juli 2023. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim. Ada Cynthia Alfatika yang akan melaporkannya. Silakan rekan Cynthia. Baik, terima kasih rekan Firda. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Samarinda memberikan kemudahan kepada pemilih pemula untuk dapat berpartisipasi pada pemilihan umum atau pemilu di tahun 2024 mendatang. Kemudahan tersebut yakni Disdukcapil nantinya akan memfasilitasi pemilih pemula dengan KTP atau Kartu Tanda Penduduk Digital atau Identitas Kependudukan Digital atau IKD. Kemudian hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Disdukcapil Kota Samarinda HM Subhan pada Senin lalu, di mana pihaknya nanti akan memfasilitasi para pemilih pemula dengan KTP digital atau IKD. Dan sehingga, kata dia, hal ini tentu menjadi salah satu solusi agar para pemilih pemula dapat atau tetap dapat berpartisipasi pada saat hari pencoblosan nanti. Dan tercatat sebanyak 3.806 pemilih potensial yang belum memiliki EKTP sebagai syarat pencoblosan, terutama untuk pemilih pemula. Kemudian terkait dengan hal tersebut, pihaknya akan melakukan percepatan perekaman data, di mana Subhan mengatakan bahwa pihaknya akan mendatangi sekolah-sekolah yang ada di Kota Samarinda untuk melakukan perekaman dalam hal untuk membantu mengaktifasi IKD kepada para pemilih pemula. Dan pemilih pemula harus melakukan perekaman terlebih dahulu agar dapat mengaktifasi IKD tersebut. Dan lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa inovasi KTP digital ini juga berangkat dari ketidaktersediaan belangko EKTP yang saat ini sedang kosong di berbagai daerah, sehingga inovasi ini akan digencarkan lebih kepada para pemuda yang melek teknologi. Kemudian Subhan mengatakan jika IKD atau KTP digital ini nanti sangat bermanfaat di situasi genting tertentu, seperti misalnya ada masyarakat yang kehilangan dompet atau kartu tanda penduduknya itu secara fisik ketinggalan, dan akan tetap dapat melakukan pelayanan-pelayanan publik dengan adanya IKD tersebut. Dan juga ia mengatakan bahwa Disdukcapil juga telah berkeliling yang dikonfirmasi oleh Tribun Kaltim tadi kepada atau dari Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kota Samarinda, yaitu Didi Purwanto, membenarkan dan mengatakan bahwa hal tersebut digencarkan sebagai upaya memaksimalkan pelaksanaan pemilu di tahun 2024 mendatang, yang mengatakan bahwa Disdukcapil telah melakukan atau berkeliling ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Samarinda untuk melakukan perekaman kepada para anak yang ada di sekolah, terutama yang sudah berusia 16 tahun, kemudian yang akan berusia 17 tahun menjelang mendekati hari pencoblosan nanti. Nantinya pemilih pemula tersebut akan mendapatkan KTP, kemudian dapat mengikuti pesta demokrasi. Karena menurutnya juga hal ini digencarkan karena jumlah belangko yang tidak memadai tadi, kemudian karena pengadaan belangko ini juga berasal dari pusat. Sehingga menurut Didik, hal ini merupakan langkah antisipasi sebagai langkah yang tepat yang dilakukan oleh Disdukcapil untuk memaksimalkan proses pemilihan umum nantinya. Dan aplikasi ini resmi dari Kemendagri, di mana dapat diunduh oleh masyarakat melalui Play Store atau iOS, dengan catatan harus merekamkan diri terlebih dahulu terhadap data-datanya itu kepada Disdukcapil setempat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Cynthia dari Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara berikut dari Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kota Samarinda, Didi Purwanto. Berikut liputan untuk Anda. Mensyaratkan pemilih itu bisa memilih syaratnya harus punya KTP elektronik, ya kan? Nah, sebelum punya KTP elektronik pertama, teman-teman di Disdukcapil juga sebenarnya sedang keliling sekolah-sekolah untuk merekam anak-anak sekolah SMA yang saat ini mungkin belum 17, tapi nanti ketika pemilu dia sudah 17, sehingga ketika pemilu dekat atau pada hari-hari itu dia sudah bisa punya KTP dan dilengkapi dengan surat pemilih. Yang jadi kendala saat ini adalah kondisi belangko yang tidak normal, yang
keadaan kepemilikan belangko kita tidak sesuai jauh dari kebutuhan, ya kan? Karena belangko. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.